Inilah Masjid Jami Nurul Huda, salah satu masjid peninggalan zaman Kerajaan Mataram yang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Masjid ini terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Meski dikenal sebagai masjid tertua di Bojonegoro, namun bangunan masjid ini kini sudah terlihat seperti masjid modern. Kesan pertama yang memperlihatkan keadaan masjid zaman dahulu terlihat pada daun pintu yang terbuat dari kayu jati tua. Terdapat tulisan huruf Arab dan huruf aksara Jawa di teras depan. Sementara pada pintu masjid tertulis dua kalimat bertuliskan La ilaha illallah di kanan dan Muhammad Rasulullah di kiri dengan tulisan Arab gundul. Di bawahnya terdapat pula tulisan angka Arab 1262 Hijriah yang menunjukkan tahun dibuatnya. Selain itu ada 4 tiang besar yang terbuat dari kayu jati berusia ratusan tahun sebagai penyangga utama masjid. Sejak berdiri, masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Pada renovasi ketiga mulai diletakkan sebuah prasasti, yaitu ditulisnya tahun 1262 Hijriah di daun pintu masjid. Kemudian menjadi ikon masjid yang masih dipertahankan hingga renovasi kelima sekarang. Selain mempunyai nilai sejarah, Masjid Jami Nurul Huda pernah disinggahi oleh beberapa tokoh penting, mulai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, hingga Kiai Haji Hasyim Wahab Kasbullah yang meresmikan renovasi masjid kelima. Ada sejumlah benda peninggalan pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang hingga kini masih tersimpan baik di Masjid Jami Nurul Huda, mulai dari beduk masjid peninggalan Ki Ageng Wirayuda, peti kayu jati yang diperkirakan usianya 342 tahun. Bahkan, karpet Masjid Jami Nurul Huda yang pernah dipinjam di Pendopo Bojonegoro digunakan untuk menyambut kedatangan Presiden Insinyur Soekarno. Saat ini masih ada dan tersimpan utuh di ruangan masjid. Konon katanya sudah tua usianya. Dulu ada seorang pendatang dari Kerajaan Mataram Solo yang namanya Wirayuda, karena di sana dikejar-kejar oleh Belanda. Kemudian beliaunya itu ngintir gawan, naik rakit, ngintir gawan itu bahasanya ya. Di Bengawan Solo ini naik rakit, kemudian menuju ke desa sini. Desa sini terus diterima baik oleh masyarakat Cangaan, kemudian membuat sebuah surau kecil atau semacam masjid yang waktu itu atapnya terbuat dari ilalang, terus dindingnya itu dari kulit jati. Karena respon masyarakat bagus, akhirnya dibangunlah sebuah masjid, kemudian berkembang, beranak-anak, akhirnya diambil menantu orang sini. Itu kemudian setelah diambil menantu orang sini, untuk mencukupi kebutuhannya Mbah Wirayuda yang disebut Wirayuda sekarang itu, diberilah hibah atau pegangan hidup untuk pencaharian, itu sebuah sawah yang kurang lebih ada setengah hektar. Itu untuk mencukupi kebutuhan supaya tidak kesana kemari dalam maisha atau pencahariannya. Itu mungkin ada ditanya peninggalan beliau yang masih ada. Peninggalan beliau yang masih akurat ini Mas. Prasasti di atas ini, kemudian ada karpet, yang di belakang itu ada itu bencet untuk ngitung waktu sholat itu. Iya, bencet itu. Jadi waktu jam matahari. Jam matahari itu bencet. Terus soko papat itu, cagak papat itu masih tinggalan. Itu dari dulu Pak ya? Itu sudah renovasi yang ketiga. Jadi pertama, kedua, ketiga baru ini. Kemudian sekitar tahun 80 udah renovasi lagi dinding. Memang dindingnya sudah dimakan usia. Kemudian 2014 itu direnovasi lagi baru ini.
Dulu ada lantainya itu terbuat dari marmer. Marmer yang bentuk dan jenisnya marmer itu sama dengan yang ada di Masjid Istiqlal. Saya pernah menyaksikan itu. Nah, karena kebutuhannya lantai tidak cukup, akhirnya marmernya dibuat duk gitu. Dibuat duk. Nah, karena cuma sedikit gitu. Saat ini juga masih terdapat sebuah bencet atau penunjuk waktu sholat pada zaman dahulu yang masih terawat berada di depan samping masjid. Masjid Jami Nurul Huda dapat menampung para jamaah hingga 700 orang. Dan kini Masjid Jami Nurul Huda masih aktif dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah serta kegiatan keagamaan lainnya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.